Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randy Teo Wicaksono dan pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang job sheet 1B dari praktik elektronika dengan judul penyearah dengan satu dioda. Nah, sebelum kita memulai, kita harus menyusun rangkaiannya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan aplikasi multisim yang kalian bisa lihat. Yang pertama kita harus mencari bahan-bahannya dulu yang kita akan jadikan rangkaian. Yang pertama kita membutuhkan sumber tegangan AC. Terus yang kedua kita membutuhkan transformator yang satu aja, yang paling atas seperti ini. Nah, setelah itu kita butuh diodanya, dioda yang ini 1N4001G. Setelah itu kita letakkan di sini. Kita letakkan di situ. Setelah dioda kita butuh kapasitor. Kapasitor adanya di basic. Yang kita butuh yang polarized kapasitor ya, yang punya ini. Dia yang punya kutub plus dan minusnya. Dengan itunya 47 strak-farad. Kita taruh sini aja. Setelah itu yang terakhir kita butuh resistor. Basic resistor ini yang 220 ohm. Kita taruh sini aja. Nah, setelah semuanya udah lengkap, tinggal kita close aja. Ini kita putar dulu biar lebih enak. Nah, resistornya juga. Nah, ini karena resistornya kita pakainya nanti setelah percobaan yang kedua, jadi kita singkirin aja dulu. Ini. Setelah itu kita sambung-sambungin setiap bahan-bahannya, kita sambungin. Ini udah nyambung. Terus ini diodanya kita sambungin sama transformator. Seperti ini kira-kira. Kita naikin ininya juga biar kelihatan lebih bagus. Setelah udah seperti ini, kita butuh ganti dari nilai dari setiap bahan-bahannya. Voltage-nya kita ganti 220 volt. Frekuensinya kita ganti jadi 50 Hz. Oke. Nah, ini primary coilnya kita ganti jadi 220 dan secondary coilnya kita ganti jadi 6. Nah, kira-kira kalau yang pertama itu rangkaiannya seperti ini, dan kita tinggal tambahin multimeter aja, berarti di sini sama di sini multimeternya. Dan jangan lupa kita kasihkan ground. Kita kasihkan ground. Oke. Kita butuh ground di sini. Dimana aja bisa sih sebenarnya, asal dia nyatu sama rangkaiannya. Terus multimeter yang positif kita sambungin ke sini, yang negatif kita sambungin ke sini. Nah, yang positif kita sambungin ke sini.
yang negatif kita sambunginnya ke bawah. Seperti ini kira-kira. Setelah kita masang multimeternya, kita set dulu. Nah, ini karena ini masih AC, kita ganti AC volt. Ini kan DC udah betul. Seperti ini. Sama kita tambahkan osiloskop. Kita tambahkan osiloskop di sini aja. Nah, ini groundnya tadi ke bawahin. Dan yang satu kita hubungin ke sini. Setelah itu kita butuh satu osiloskop lagi. Seperti ini kira-kira. Dan groundnya kita sambungin ke bawah. Terus yang pertama kita sambungin ke sini. Nah, kira-kira kayak gini kalau untuk percobaan yang pertama. Seperti ini. Setelah semuanya udah nyatu, udah tersambung, kita tinggal run aja. Gambar osiloskopnya kita onin dulu. Nah, ini adalah osiloskop yang pertama. Yang kedua, sini kita pakainya channel 1. Kita set dulu jadi CH-nya 5 volt dan time-nya 2 atau kita time-nya 5 aja. Ini adalah yang kedua, yang volt DC-nya. Ininya CH-nya kita atur jadi 5. Ini CH-nya ya. Ini CH-nya. Dan ini CH2 kita matiin aja. Ini CH-nya dan ini adalah time per diff-nya yang di sini. Jadi pas kita putar ini, kita harus ngeliatin ini juga. Kita main di 5 ms. Nah, kira-kira kayak gini. Ini adalah hasil dari pengukuran tegangannya. Ini pengukur tegangan di yang multimeter 1 dan ini pengukur tegangan yang di multimeter 2. Dan ini adalah osiloskop yang ada di yang pertama, osiloskop pertama yang mengukur A sampai dengan B, dan ini merupakan osiloskop kedua yang mengukur tegangan dari C sampai dengan D. Nah, karena yang pertama sudah selesai, saatnya kita pindah ke percobaan yang kedua, yaitu ketika dengan beban. Kita close dulu semuanya, kita stop. Nah, ini bebannya. Sebelum itu kita harus tambahin multimeter lagi buat ngukur arus yang mengalir di sekitar sini. Ini kita sambungkan ke sini, dan ini ke sini. Nah, jangan lupa kita buat ngatur ininya, multimeternya. Di sini kita perlukan DC dan ini adalah ampere meter. Setelah semuanya udah benar, udah sesuai, yang pertama adalah AC voltmeter sudah benar, DC voltmeter udah benar, yang terakhir adalah DC ampere meter.
Nah, terus selanjutnya, selanjutnya kita run lagi. Kita run. Nah, maka nilai-nilainya akan berubah. Nah, ini adalah hasil setelah kita memasangkan resistor ke rangkaiannya. Jadi multimeternya berubah. Multimeter yang kedua, yaitu yang untuk mengukur tegangan dari DC-nya, jadi berubah jadi sebesar segini, dan arus yang mengalir pada multimeter adalah segini. Nanti kita tinggal catatkan aja di job sheet-nya. Dan gelombang dari osiloskop 2 juga berubah. Pada awalnya kan ini lurus, sekarang menjadi bergelombang seperti ini. Dan tinggal kita catatkan aja nanti di job sheet-nya. Nah, kira-kira begitu untuk pengerjaan dari job sheet 2 ini atau job sheet 1B. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah sikap. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.